Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Daniel Romario Tambunan dari Universitas Indonesia PGRI di Jakarta. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi makro. Apa sih ekonomi makro ini, terutama di pengantarnya? Jika teman-teman belum mengetahui apa itu ekonomi makro, yuk kita bahas atau kita simak secara menyeluruh tentang ekonomi makro. Dan kali ini saya akan membahas tentang pengertian pengantar ekonomi makro. Pengantar ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi atau ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Nah, teman-teman, saya akan membahas apa saja masalah utama pada ekonomi makro. Teman-teman bisa lihat di samping saya. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau yang kita sebut PDB ya teman-teman. Dan untuk lingkup wilayah diukur dengan produk domestik regional bruto yang kita sebut PDRB. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Ada kalanya pada suatu periode pertumbuhan ekonomi maju pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Yang ketiga, teman-teman bisa cek di samping saya sembari teman-teman membaca. Yang ketiga itu adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai pengangguran. Yang keempat, masalah kenaikan harga atau yang kita sebut inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya ya teman-teman, dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lain. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2 atau 3% ya teman-teman. Tingkat inflasi yang moderat mencapai 4-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus dalam setahun. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Teman-teman bisa lihat di samping. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan pertimbangan di antara ekspor dan impor, teman-teman. Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara, teman-teman. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Apa sih solusi kebijakan ekonomi tentang ekonomi makro ini, teman-teman? Ayo kita bahas lebih mendalam lagi.
Ya, solusinya salah satunya teman-teman bisa lihat di samping, yang itu pertama kebijakan fiskal teman-teman. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Seterusnya pengeluaran agregat dapat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan maupun untuk menambah investasi pemerintah. Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan. Yang pertama pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi teman-teman. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Nah, yang pertama tentang kebijakan fiskal. Yang kedua ini kebijakan moneter teman-teman. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia ya teman-teman, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dan perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal atau yang sering kita sebut investasi oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal, dan apabila suku bunga rendah, lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Dengan demikian, salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter teman-teman. Menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Salah satu kebijakan dari segi penawaran adalah pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lebih akan menekankan kepada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja. Ini teman-teman bisa cek sendiri ya di sini ya. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan, dalam pemerintah akan memberi insentif, misalnya berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak kepada perusahaan-perusahaan. Jadi teman-teman sedikit banyaknya kurang lebih seperti itu ya teman, tentang apa sih itu ekonomi makro. Jadi teman-teman bisa baca di samping saya. Jadi kesimpulannya itu teman-teman bisa baca atau saya bacakan lagi kesimpulannya. Pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan teman-teman, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi teman-teman. Nah, pemerataan pembangunan dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan teman-teman.
Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas daripada trilogi pembangunan. Karena adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapainya kesejahteraan. Mungkin sampai sini dari saya sekian untuk tentang apa sih tentang ekonomi makro. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Mungkin saya tutup untuk sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.